Halo kawan-kawan, teman-teman. Jadi saya mau menjelaskan, ya mungkin banyak anak muda atau generasi muda, ya mungkin umur 20 tahun ke atas, memikirkan mau punya rumah di masa yang akan datang dan sekarang lagi heboh mengenai tapera atau tabungan perumahan rakyat. Jadi saya mengambil topik di sini ada pilih KPR atau kontrak rumah. Jadi biasanya anak muda kita kayak kita-kita gini akan kebingungan memilih pilih KPR atau kontrak rumah. Nah, ini topik yang menarik, Mas. Selanjutnya. Nah, jadi misalnya dalam membandingkan, jadi kita harus melihat asumsi. Jadi kalau saya pikir karena saya kuli ya, saya harus punya asumsi dalam menilai. Nah, ini yang pertama, yaitu yang pertama membandingkan dengan barang yang sama. Jadi misal kalau punya rumah misalnya kita melihat survei rumah itu harus bisa memilih itu harus bisa lihat rumahnya seperti apa, maksudnya barangnya sama. Misalnya di daerahnya itu misalnya rumahnya harganya 400 juta. Nah, kita misal memilih eh, kredit KPR atau kontrak itu dengan barang yang sama, misal mau kreditnya KPR harga 400 juta, berarti nanti kontraknya pun di rumah yang harganya setara 400 juta dan di lingkungan yang sama. Jadi ini nih, jadi jangan bisa membandingkan sesuatu yang berbeda. Misal KPR di rumah misalnya di daerah agak jauh dari apa namanya kantor atau tempat bekerja atau tempat usaha, namun dibandingkan dengan mengontrak rumah yang lokasinya di dekat tempat kerja itu dua hal yang berbeda. Jadi harus menyamakan persepsi bahwa tempatnya itu harus sama untuk yang penilaian di KPR atau kontrak. Terus yang kedua, rumah yang dibeli ditujukan untuk tempat tinggal sendiri atau usaha. Jadi yang kita survei ini asumsi penilaiannya itu rumah untuk tempat tinggal, terutama untuk rumah pertama ya. Jadi biasanya orang KPR itu ambil pertama. Nah, ini jadi dua asumsi ini yang penting yang harus digarisbawahi supaya kita bisa tahu memilih mana kontrak atau KPR. Nah, terus habis itu selanjutnya dan kita harus perhatikan juga risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Mungkin dalam kehidupan kita misalnya pertama, kalau kita kontrak, karyawan kontrak itu tidak diperpanjang kontrak bagi karyawan. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, keperluan mendadak. Nah, di sini yang kontrak karyawan ini biasanya memang tidak menjadi prioritas dalam bank untuk memberikan kredit ya. Karena biasanya bank itu mau memberikan kredit pada orang-orang yang stabil, yang secara kesehatan sudah dijamin, serta status karyawan itu menjadi karyawan tetap, biasanya seperti itu. Ya bisa jadi karyawan swasta atau PNS, biasanya yang lebih lebih dilihat oleh bank untuk diberikan KPR. Jadi dan ini juga risiko ini perlu kita pertimbangkan karena kenapa? Ya amit-amit dia semacam akan datang ketika nyicil atau nanti ketika nyicil rumah itu ada ternyata eh, tidak diperpanjang, berarti tidak bisa membayar. Akhirnya nanti perlu dilikuidasi ya, Pak, atau dijual take over atau bisa juga dicairkan dijual oleh bank dan sisanya itu baru dibuat pengembalian. Cuma nanti perlu harus kita perhatikan bahwa ketika sudah sampai di level disita bank, berarti kita harus menghitung berapa yang nanti uang yang mungkin akan kembali ke kita. Itu biasanya ada di penjelasan di apa namanya perjanjian pada saat pengajuan KPR. Terus ini jadi nanti beda risikonya antara mengontrak. Maksud saya di sini nih konteksnya mengontrak itu saya mengontrak dengan kondisi sambil menabung. Jadi konsepnya itu kontraknya itu tidak cuma kontrak, tapi harus melihat juga saya juga berpikir ya di masa akan datang saya harus punya rumah juga begitu. Tidak kontrak terus-menerus gitu. Jadi eh, ada dua opsi yang mungkin untuk menyamai persepsi pada teman-teman yang menonton ya. Terus, jadi terus selanjutnya ini
saya memberikan sebuah ya cara untuk melihat status tanah dengan dan harga tanah. Jadi ini basisnya menggunakan database dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, dilihat dari NJOP untuk harga tanah. Di sini status itu bisa tahu statusnya tanahnya itu apakah dia sudah terpecah, luas tanahnya berapa, dan nomor induk bangunannya berapa, tanahnya berapa di bumi ini. Ini misalnya saya mau ambil contoh satu ya. Ini misal, ini saya langsung ke browser. Kita lihat di sini ada apa namanya? eh jadi kita bisa lihat status tanahnya berapa, luas tanahnya berapa. Nah, ini misalnya saya ambil di Cilegon nih misalnya. Ini bisa tahu, bisa ada tanahnya ada berapa. Misalnya ini saya klik tuh. Nah, di sini ada tahapnya apa, luas tanahnya berapa. Terus ini untuk NIB, nilai NIB nanti bisa dicari. Cuma saya mau melihat lebih utamanya untuk melihat survei harga tanah ya. Jadi misalnya di sini bisa diganti, misal saya ganti ke apa untuk mencari harga NJOP katalog. Nah, ini kita lihat data utama serta keluar zona nilai tanah. Nah, oke, kembali. Nih, zona nilai tanah udah keluar nih. Udah keluar. Sebentar, tunggu dulu. Kok nggak keluar? Jadi nanti bisa tahu nilai tanahnya di sekitar situ ada berapa. Nah, ini ada warnanya kan. Ini koneksinya. Harusnya sih udah keluar. Oh, nah, ini ada nilai harga tanah. Coba kita zoom. Ini yang ada daerah yang mana kuning. Kita harus cari daerah lain coba. Apakah sama? Oh, ada yang kelihatan. Ada yang nggak kelihatan. Ini misalnya saya ambil yang contoh di Merak nih. Jadi bisa tahu misalnya daerah sini tuh harganya berapa. Kok nggak keluar? Nah, ini nih bisa tahu range harganya. Oh, berarti emang di bawah 100.000. Bentar, saya naik ke atas dulu. Nggak ke atas. Yang sini nih, saya butuh surrounding. Nah, ini nih. Misal saya mau survei di daerah Merak nih ya. Jadi harga jual beli di situ tuh sekitar situ tuh berapa dengan asumsi data NJOP ini dilihat dari transaksi terakhir dari tanah yang di sekitar situ. Jadi bisa tahu harganya. Ini dilihat dari database. Misalnya contoh saya tempat tinggal saya di sini ya. Ini harganya di sini sudah sampai 2 juta sampai 5 juta. Ini bisa dilihat. Jadi bisa tahu range harganya mungkin 2 juta sampai 5 juta. Mungkin di sekitar sini ada yang lebih murah di bawah 100.000. Tapi yang di daerah sini sudah sampai 2 juta. Nah, ini salah satu ambil cara melihat harga wajar tanah, harga pasar tanah, dilihat dari transaksi terakhir. Tapi ada cara kedua, yaitu kita datang ke tempat lokasi di sana, mungkin survei, ya kan, lihat di sana tanya-tanya warga sekitar, harganya berapa. Jadi, misalnya kalau kalau lihat di sana ada tanah, ya tapi kadang juga tanah agak susah karena tanah itu kadang orang yang punya belum tentu mau menjual gitu. Jadi perlu dilihat juga di sana status tanahnya tuh memang mau dijual sama yang punya atau enggak gitu. Jadi harus harus jelas juga. Jadi ini saya kasih salah satu tools untuk melihat harga tanah. Terus kemudian ini juga tadi balik lagi misalnya saya ke apa namanya untuk melihat bidang tanah. Jadi bisa tahu luasnya berapa. Nah ini petanya nih. Jadi misal nih saya tinggalnya di daerah sini nih. Jadi tanahnya tahu statusnya seperti apa. Sebentar, saya ini dulu. Nah ini nih. Saya tinggal di daerah sini, nilai tanahnya statusnya seperti apa. Nah ini bisa tahu hak milik ya kan. Terus luas tanahnya berapa yang punya. Terus NIB nomor induk bangunan. Nah, ini harus disamakan dengan nomor induknya itu di sertifikat gitu. Karena ini statusnya hak milik. Jadi nanti sama yang punya tanah dicocokkan apakah benar memang beliau yang mempunyai tanah tersebut atau tidak. Ya, salah satu cara itu. Cuman yang utama di sini untuk kelayakan balik lagi ke pilih KPR atau kontrak itu perlu kita juga hartanah. Nah,
Tujuannya untuk apa? Pengen tahu nilai pasar dari rumah tersebut gitu. Jadi bisa tahu kira-kira harga rumahnya berapa. Ini saya buatkan em, Excel untuk melihat harga. Misalnya nih contoh saya ambil apa namanya contoh kontrak saya nih, rumah tempat saya tinggal. Di sini ada tanah. Tadi misalnya 2 juta saya bikin asumsinya 1 meter 1,2. Luas tanahnya 80, totalnya segini. Nah, bangunannya asumsinya per meter saya hitung 3 juta per meter. Jadi dapat luas tanah sekian ditambah bayar pajak. Nah, ini saya mengasumsikan bayar pajak itu dari tanah saja karena bangunnya itu sendiri gitu. Belum termasuk notaris. Ketika nanti jual beli ada namanya konotaris ya kan. Nah, buat ngurusi sertifikat gitu dan lain-lain. Asumsinya harga pasar rumahnya itu ya 350 juta. Nah, ini harga kalau mau beli gitu. Terus kalau misalnya apa namanya kontrak ya kita coba perlu survei. Nih saya sendiri di sini kontraknya itu 1 tahun 15 juta, 15 juta 800, 15 juta. Saya tuh di sini kontraknya 15 juta 800 per tahun. Berarti kontrak per tahun. Jadi saya nilai dari harga rumah itu berapa persen ya tinggal dibagi aja. Ini dibagi ini kali 100. 4%. Jadi nilai kontrak saya itu, harga kontrak rumah saya ini, itu 4% dari harga pasar dari si apa namanya harga rumahnya. Nah, tapi saya bisa hitung juga di sini. Saya hitung juga dengan menggunakan kalkulator KPR. Jadi saya menghitung pakai menggunakan Bank Mandiri websitenya. Saya masukkan harga rumahnya dan perlu diketahui bahwa untuk mengambil KPR itu harus ada namanya DP. Ini untuk KPR non subsidi ya. Kalau subsidi mungkin bisa nol. Tapi subsidi itu hanya bisa diambil ketika harga rumahnya itu sudah ada standarnya serta penghasilan pribadi juga dibatasi. Jadi kalau misalnya yang subsidi kalau nggak salah itu 180 juta rumahnya. Terus habis itu apa namanya penghasilan di bawah 8 juta per tahun untuk satu keluarga, bukan untuk per orang. Jadi melihatnya itu misal kita punya istri dan suami. Nah, dua-duanya ini ketika dua bekerja, nah ini di total dalam satu keluarga. Kalau misalnya lebih dari 8 juta, itu tidak bisa mengambil KPR. Maaf, KPR subsidi. Jadi masuknya ke non subsidi. Kalau non subsidi berarti maksudnya apa? Kalau non subsidi bunganya naik, mengikuti flat. Ya mungkin 5 tahun pertama flat, tapi setelah itu floating. Jadi biasanya sekitar ya 9%. Mungkin pas awal-awal cuma 7%, tapi nanti naik ke 9%. Dan jangan lupa ada DP. Di sini Mandiri pakai DP-nya 15%. Terkadang ada bank yang menggunakan DP-nya 20%, 25%. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada uang DP di awal. Jadi harusnya ketika kalau misalnya asumsi kita melihat KPR ini harus ada punya uang DP. Nah, terus habis itu selanjutnya ini. Jadi kita juga perlu memperhatikan aspek permintaan dan penawaran. Maksudnya gimana? Jadi di daerah sana, di daerah yang tempat nanti kita akan tinggal, kita harus perhatikan yang pertama kondisi lingkungan. Apakah banyak rumah yang kosong atau tanah yang belum dibangun. Jadi kondisinya seperti apa? Jadi di sana itu misal banyak rumah yang kosong, berarti kan banyak rumah yang nganggur. Berarti ibarat kalau untuk pemilik rumah yang melihat misalnya punya rumah kosong itu berarti bukan rumah pertama, yaitu rumah kedua, ketiga, kelima, ke-10. Dan itu berarti yang dimaksudkan dia untuk membangun rumah untuk investasi. Jadi eh, perlu dilihat kalau banyak tempat rumah yang kosong berarti ya kalau bisa dikontrak itu pun harganya bisa lebih murah karena bersaing karena jumlah penawarannya lebih banyak daripada permintaan. Jadi harus diperhatikan juga. Kemudian dilihat juga dari segi tanah. Jadi tanah di sana di situ eh, maksudnya tanahnya itu udah full kah satu perumahan gitu atau masih banyak rumah yang maksudnya tanah yang kosong yang siap kapling mungkin siap dibangun. Jadi perlu diperhatikan juga. Kemudian perhatikan juga di lingkungan sekitar kegiatan ekonominya. Di sana mayoritas warganya itu bekerja sebagai apa, punya usaha apa. Kemudian di sekitar situ adakah ada pabrik, ada industri, atau ada pokoknya ada kegiatan ekonomi yang mengakibatkan transaksi yang banyak.
Jadi makin banyak orang yang melakukan transaksi, berarti dia di situ harganya akan naik. Jadi perlu dilihat juga di situ banyak ekonomi dan kita juga perlu menyesuaikan dengan kondisi kita, mampu atau tidak dalam misalnya mempunyai rumah ya. Nah, ini yang pertama, jadi kita lihat juga, jangan lupa, oh ya balik lagi ke yang rumah itu, kondisi rumah itu jangan lupa untuk survei sumber air dan perairan. Jadi dilihat juga untuk penilaian kita itu nanti airnya bagus atau enggak, terus habis itu perairannya gotnya untuk misalnya drainase itu apakah baik atau enggak. Jangan sampai itu di daerah banjir, rawan longsor, ya seperti itulah. Jadi perlu dilihat juga risiko-risiko yang di tempat di sana untuk menjadi bahan penilaian kita. Untuk misalnya masuk, oh, oke kita mau memutuskan kontrak atau KPR. Eh, terus kemudian perhatikan juga aspek lain dalam menjalani hidup. Jadi kita dalam menjalani hidup itu misalnya mengambil KPR, berarti kita ada argo berjalan untuk menjalankan untuk membayar cicilan. Dan di situ juga harus lihat juga bahwa eh, kita juga perlu tahu bahwa ya dalam hidup itu tidak semuanya lata, enak ya, maksudnya sesuai dengan rencana. Terkadang kita tidak memiliki, tidak tahu ke depan itu seperti apa. Ada misalnya kita kerja itu situ apakah ketenangan, apakah nanti mempengaruhi juga ke kesehatan fisik dan mental. Kemudian dan jangan lupa juga bahwa kita hidup itu di dunia hanya sementara. Jadi kita akan hidup paling mentok seumur hidup paling ya paling mentok 90 tahun. Kalau kalau enggak kan ya maksudnya kalau dapat 90 tahun pun itu sudah bersyukur gitu. Nah, kalau misalnya kita kan seringkali kalau umur harapan Indonesia itu ya paling mentok kalau setahu saya itu 60 tahun. Jadi nggak akan selamanya begitu. Dan yang kedua yang selanjutnya yaitu kondisi pasangan dan anak dalam berumah tangga. Jadi harus perhatikan anaknya baik atau enggak. Itu perlu juga dalam istilahnya di situ lingkungannya bagus atau tidak. Itu juga perlu diperhitungkan. Jadi nanti dalam memilih rumah nanti misalnya KPR atau kontrak tuh jadi jumlah parameter ini harus yang perlu kalian kita-kita ini untuk dinilai. Baru kita bisa memilih KPR atau kontrak. Nah, tapi ini yang utama, nanti saya akan memberikan hitungan kalkulasi perbedaan antara KPR dengan misalnya kontrak. Tapi kalau saya sendiri melihat kontrak ini, nanti saya diambil kesimpulan di akhir, nanti saya akan jelaskan pada perhitungannya yang utama. Ini yang utama saya akan melihat perhitungan apa namanya, membandingkan antara apa namanya ketika KPR dengan mengontrak. Nah, ini saya ambil asumsinya begini. Saya ambil pakai untuk KPR, saya menggunakan yang mandiri yang saya jelaskan seperti tadi. Jadi dia ada misalnya di sini 355 juta itu harga rumahnya dengan DP 53 juta. Terus waktunya 15 tahun dengan asumsi bunga 9%. Ini yang menurut saya tengah-tengah lah ini untuk bunga segini. Kalau di bank syariah bahkan sampai marginnya sampai 10% atau 11% flat. Kalau di biasa konvensional ya sedikit lebih rendah tapi ya flat ya. Saya nggak membahas kalau untuk misalnya di sini apakah halal atau haram, ya saya itu perspektif masing-masing. Tapi saya menjelaskan di sini dalam konteks opportunity cost. Jadi memperhitungkan aspeknya dalam hal keuangan saja. Jadi di sini didapat asurannya 3 juta, ya kan? Jadi per bulan itu bayarnya 3 juta. Terus minimum pendapatan 6 juta. Nah, nih. Terus uang muka tadi 53 juta ya. Nah, maaf, biayanya 56 juta. Jadi minimal uang yang disiapkan 56 juta untuk ketika KPR dan asuran 3 juta. Saya masukkan di dalam Excel. Di sini saya hitung dari tahun pertama sampai tahun ke-15. Nah, ini apa namanya? Saya hitung di sini cicilan per bulannya 3 juta. Nah, saya kontrak itu sebulan 1,3 juta. Nah, saya masukkan di sini. Dan mungkin asumsi saya kontrak itu tiap tahun naik ya. Naiknya misalnya 5% per tahun. Nah, saya kasih 5% per tahun. Jadi mungkin naik 100.000 per tahun gitu kan. Nah, di situ saya melihat gini. Saya memperhitungkan juga kondisi rumah itu yang mampu, yang saya bilang tadi pada prinsip awal. eh, Berarti saya juga mengasumsi misalnya sama-sama mau ambil KPR, tapi saya nggak pakai metode KPR, tapi saya kontrak sambil nabung. Jadi saya ada selisih di sini.
Ketika saya kontrak itu 1,3 dengan misalnya cicilan 3 juta, saya mampu ambil 3 juta, itu berarti saya ada selisih 1,7 juta. Nah, di sini kalau saya kalikan 1 tahun, bisa dapat uang 21 juta. Jadi di sini ketika saya apa namanya untuk tahun pertama saya mengontrak, itu saya bisa mengontrak kembali dalam waktu 1 tahun apabila saya tidak punya pekerjaan. Tiba-tiba penghasilan saya berkurang atau tidak mampu misalnya untuk membayar. Ini saya masih ada uang cukup 1 tahun lagi untuk tinggal di rumah yang sama. Atau misalnya mau pindah ke rumah yang lebih kecil, harganya akan lebih murah gitu. Bahkan ini masih ada sisa sekitar 5 juta, 6 juta. Ya, lumayan misalnya bisa ngekos gitu kan, jauh lebih murah. Ini rumah saya ini luas bangunan 80, kamarnya 2, bangunannya ya kamar mandi 1, ada garasi mobilnya. Ya walaupun garasi mobil cukup satu cukup, motor nggak bisa masuk, tapi jalannya ya lumayan luas. Terus di sini saya asumsikan ya, uang yang 21 juta ini saya misalkan saya investasikan di Bank BRI atau Bank Mandiri yang merupakan bank penyedia KPR ya. Jadi eh, saya misalnya menaruh uang itu ditaruh di Bank BRI lah, ini saya ambil. Jadi pada saat compounding ini dalam waktu 15 tahun dengan asumsi saya melihat compounding ini pertumbuhannya 6% per tahun, itu uangnya jadi 47 juta. Jadi nanti di 15 tahun yang akan datang uang 21 juta ini jadi 47 juta dalam 6 tahun. Ya asumsi 6%. Tapi dalam aktualnya Bank BRI dari tahun ini saya mengambil tahun ke-15 ini tahun 2024 ya. Itu dari ini 2000 untuk 1 tahun itu 2024 kurangi 15 ya 2011. Itu harga saham BRI pada saat bulan Januari 2011 itu 771 dan di tahun 2024 harganya 5.800. Saya nggak peduli dengan harga naik turun tiap hari BRI. Saya cuma hanya berpikir jadi owner Bank BRI saja. Di sini sudah naik sampai berapa kali nih? Ya 10 kali, ya nggak nyampe 10 kali. Mungkin 8 kali, 9 kali. Ya, 9 kali lipat. Jadi dalam waktu 1 tahun, jadi dalam harga itu dari 21 juta menabung misalnya sekarang 21 juta jadi 160 juta. Jadi nanti di masa akan datang nilai uang 21 juta ini nanti akan jadi 160 juta apabila memasukkan uang itu dalam bank BRI, saham bank BRI. Belum lagi termasuk dari dividen. Jadi 1 tahun misalnya ketika menyimpan 21 juta akan mendapatkan dividen atau bagi hasil ketika memiliki perusahaan Bank BRI. Ya, Bank BRI itu kan memberikan pinjaman, nah itu mendapat bunga. Nah, itu dikurangi dengan yang deposito di Bank BRI, kemudian untuk bayar karyawan, untuk sewa tempat, sewa bank, terus sewa sewa ATM dikurangi, serta dikurangi oleh kredit-kredit yang macet, jadi dianggap tidak bisa dibayar ya sudah dihapuskan saja. Akhirnya yang menjadi keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagikan dalam dividen. Asumsi saya dividen itu 1 tahun 4%. Nah, ini nilainya aja sudah sesuai dengan harga kontrak ya. Tadi saya bilang rasio antara harga kontrak rumah dengan harga rumah bangun, harga pasar rumah itu sekitar 4% per tahun. Ya, saya juga melihat harga itu tidak hanya di Cilegon, tapi saya juga pernah tinggal di Cirebon, pernah tinggal di Semarang. Saya juga survei terkait dengan harga kontrak dengan harga sewa. Terus habis itu maaf harga rumah pasar rumah dengan harga sewa. Kemudian saya juga pernah tinggal di Semarang, di Tembalang terutama, yang rumahnya mungkin harganya sekitar 1 M dengan luas bangunan 140, 100 ya mungkin 130 meter. Itu harga kontrak rumahnya ya 30 juta per tahun untuk dipakai untuk kos-kosan. Biasanya karena di sana Tembalang banyak anak-anak kuliah, itu disewakan untuk tempat tinggal kos-kosan. Dan itu rasionya ya mentok paling ya 3% sampai 5% per tahun. Dan sedangkan di sini ketika nanti kita lihat dari harga kalau kita kredit, kita misalnya tadi kita KPR, harga asumsinya saja sudah bunganya sudah 9%. Jadi ini sangat ya lu ada selisih ya sebenarnya memang makanya saya ketika kita perhitungan saya di sini harga-harga selisih di sini harga cicilan kalau Anda KPR atau kontrak. Nah, tapi saya punya pemikiran untuk menjadi owner saja gitu, karena saya bisa menyimpan uang saya juga pegang uang ketika butuh amit-amit, ada butuh butuh uang, atau nanti ketika aku nggak bisa kerja atau penghasilan saya menurun.
Nah, itu masih ada simpanan uang yang ketika saya kontrak pun masih bisa panjang gitu. Nah, ini saya melihat di sini adalah komponen, saya balik lagi ke asumsi perhitungan dividen tiap tahun. Ini ketika uang setahun 21 juta diinvestasikan pada bank BRI dapat dividen 800.000. Saya asumsi ini 800.000 itu saya tabung kembali di saham bank BRI. Nah, saya taruh di bank BRI, terus habis itu dia dapat dividen lagi. Saya nyimpan lagi nih, pasti tiap tahun depan itu saya masih bisa nabung 20 juta lagi karena ada selisih. Nah, ini berarti sisa totalnya 40 juta ya. 40 juta. Sebentar, saya harus hitung ininya dulu. Sum. Oke, ya ini udah benar. Jadi, total uang yang ditabung ini sudah 40 juta. Ditambah dividen, masukkan, dapat dividen lagi 2 juta. Jadi, uh, dividennya itu asumsi saya 4% per tahun karena memang BRI itu memang meningkatkan jumlah rasio dividennya itu 4% biasanya. Namun BRI itu perusahaan yang bagus dengan naiknya laba. Jadi keuntungannya itu tiap tahun naik, bahkan eksponensial ya, walaupun kadang ada kondisi turun misal pada saat COVID, karena COVID itu kan banyak kredit macet sehingga banyak yang tidak bisa bayar kredit dan akhirnya bank itu harus merelaksasi atau meringankan mereka yang belum bisa bayar. Nah, ini tapi kalau dalam satu keseluruhan dalam waktu 15 tahun Bank BRI itu sangat besar, sangat bagus. Pertumbuhannya bagus, jadi kita melihatnya jangka panjang. Karena ini juga punya rumah 15 tahun itu sepertiga umur Anda gitu. Ya seperempat lah ya. 60 tahun kalau umurnya dan 40 tahun seperempat hidup Anda hanya untuk berjuang untuk satu rumah. Nah, ini dividennya saja tiap tahun sudah 2 juta, tiap tahun naik. Tiap tahun naik, naik, naik. Nah, ini tapi saya juga perlu memperhatikan bahwa ketika ini uang ini 21 juta tadi saya simpan dalam waktu 15 tahun di Bank BRI, itu uang jadi 160 juta. Yang mana ketika saya hitung-hitung dividennya saja dari 160 juta dividenkan 16 tahun itu sudah 6 juta sendiri. Dari 1 tahun 15 tahun Anda menabung di kontrak ya. Nah, ini saya hitungkan dari tahun pertama sampai tahun kedua terus sampai ke tahun 15. Sedia. Nah, ini total yang uang yang saya keluarkan untuk membeli rumah, satu rumah dengan bunga 9% itu segini. Ini 15 tahun kali 12 kali 15 kali tambah uang ini saya ralat harusnya 56 juta ya karena tadi uang ada DP lah. 56 juta. Nah, jadi total uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu rumah itu 600 juta. Baru rumahnya lunas harga 300 juta. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa rumah itu yang naik bukan bangunannya, tapi tanahnya. Jadi, tanah itu yang naik, bangunannya enggak. Jadi, bangunan itu ketika 15 tahun ya bangunannya nggak akan naik, tapi tanahnya yang akan naik. Bahkan kalau bangunan itu terdepresiasi, kalau kita perhatikan bahwa rumah bangunan itu akan rusak dan perlu perawatan. Dalam waktu 15 tahun pasti akan ada renovasi atau perbaikan yang ada dalam rumah tersebut. Jadi uang 600 juta ini bukan hanya rumah untuk membayar rumah, tapi juga belum termasuk untuk perbaikan rumah. Misal rumahnya bocor, belum dicat ulang, belum nanti rumahnya keropos. Nah, ini perlu diperhatikan. Belum nanti risiko bangun rumah juga ada punch list kalau orang teknik, seorang proyek namanya punch list atau cacat yang perlu diperbaiki. Nah, itu perlu biaya lagi. Dan itu saya belum pernah hitung ya, belum tidak hitung. Saya nanti mungkin Anda bisa menghitung sendiri. Nah, ini saya asumsikan saya investasikan di Bank BRI. Yang mana kalau saya lihat ini saya nggak bohong untuk melihat harganya ini dalam 700 rupiah sampai ke 5.000. Itu kita bisa lihat di harga saham BRI ya, BBRI. Nah, ini kita lihat harga BBRI dari tahun 2011. Nih, ya kan? Kita lihat, coba perhatikan grafik ini naik ini. Jadi dia naik karena juga melihat laba yang terus tumbuh tiap tahun. Terus saya kembalikan lagi. Jadi saya misal asumsi sambil kontrak, saya asumsi saya mampu untuk KPR, tapi caranya tidak KPR. Saya kontrak saja, tapi saya tabung juga. Nah, ini saya hitungkan sampai 15 tahunnya akan datang. Uang yang tertabung
uang yang tertabung, maaf. Ini mana ya? Nah, ini nih. Setahun ini sekian, tambah ini. Ini kalau dijumlah total dalam satu per tahun dari 15 atau 15 tahun, uang yang ditabung itu berapa ya? Ini coba kita kasih sum. Saya harus kalkulasi. Ya mungkin nanti Anda akan mencoba menggunakan Excel sendiri ya. Jadi nanti mungkin dan asumsi ini tidak hanya oh saya harus investasi di Bank BRI, tapi bisa juga caranya itu yaitu dengan cara saya punya bisnis atau uang Anda punya kalian sesuai dengan keahlian Anda. Misalnya punya punya jualan toko lah atau jualan produk, ya monggo gitu. Ini cuma saya asumsikan saya hanya investasi ke Bank BRI. Nah, ini uang yang diterkumpul itu 200 juta, yang dibayar 600 juta. Ini masih pegang uang 200 juta. Walaupun harga rumah itu naik, tapi naiknya berapa sih? Nah, itu perlu kita analisis. Jadi, naiknya harga tanah itu juga tergantung dari ekonomi. Tapi kita juga lihat, saya utamakan tadi saya bilang tanda kutip, ya garis bawahi bahwa bangunan itu tidak naik. Yang naik itu tanah. Nah, itu dia. Di sini masih ada uang 200 juta yang bisa diinvestasikan. Total ya, yang dikumpulkan dari kita mungkin selisih ya. Tapi kita misalnya ketika saya compounding, saya misalnya saya masukkan ke bank BRI ya. Nih, saya masukkan ke BRI, uang 21 juta per tahun, 20 juta, terus sisa ini. Itu compounding harganya, itu akan jadi naik, jadi berapa ya? Jadi 650 juta. Jadi nilai Anda akan memegang uang sebesar 600 juta. Maaf, saham Bank BRI dengan harga 600, jangan nilai 600 juta. Jadi 600 juta ini dipegang sama Anda. Udah di tangan. Dan yang mana harga ketika harga rumah ini nih harganya berapa? Misalnya saya asumsikan dalam waktu 15 tahun, ini tanahnya harganya misalnya naik ya. Naik menjadi misal 3 kali lipat lah dalam waktu 15 tahun. 3 kali lipat berarti 3.200.000 ya. Sudah. 200 200 berapa ini? 56 juta. Jadi 256 juta. Bangunannya ya pasti menyusut. Karena ya mungkin ya karena Anda sudah keluar uang ya ya mungkin disamakan aja lah ya. Atau dikasih asumsi apa dikasih namanya hitungan pakai namanya nih maaf saya juga lupa namanya. Metodenya hitungannya namanya pakai pakai pangkat tuh lupa gue matematikanya apa ya. Jadi pakai asumsi namanya hitungannya namanya interest rate. Jadi dia eksponensial. Jadi misalnya saya hitungkan dengan dasar 240 juta dikali konsumsinya saya eh, naiknya berapa ya? Misalnya 5% ya per tahun harga harga bangunan. 0,5 pangkat 15. Ini 15 tahun itu karena 15 tahun. Jadi saya kasih pangkat 15. Jadi 400 juta. Nah, ini kita jumlahkan. Harganya berapa? Kita coba cek. Sama. Jadi saya jumlah. Oh, namanya ya namanya tuh pakai interest rate. Jadi perhitungan dengan eksponensial. Nah, itu 700 juta. Harga rumahnya jadi 700 juta dari harga 300 juta. Ya memang 2 kali lipat. Karena saya juga survei juga di harga rumah di Cirebon. Saya juga pengalaman orang tua saya punya rumah di Cirebon. Ketika waktu perhitungannya punya rumah 8 tahun tuh naiknya nggak signifikan gitu. Belinya 400 juta, jualnya ya 600 juta. Nggak akan naik sampai banyak gila-gila gitu loh. Jadi ya ini bisa menjadi pertimbangan bahwa Anda memilih untuk KPR atau mengambil untuk kontrak sambil menabung. Dan keuntungan mendapat ketika kita ngontrak sambil nabung, itu kita juga bisa dapat keuntungan masih megang uang gitu, masih pegang aset. Jadi misalnya amit-amit terjadi sesuatu yang terjadi pada kehidupan berkeluarga atau hidup kita gitu, itu masih ada uang gitu. Jadi tenang, tidak. Dan nilai uang ini nih akan besar dan ini bisa masih buat kontrak berapa tahun gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena kita tuh hanya perlu untuk tinggal atau tempat usaha atau tempat ya, bukan untuk investasi. Jadi melihatnya jangan mencampur aduk antara kalau menurut saya untuk KPR itu jangan campur aduk antara eh, memiliki investasi dengan sambil kita nabung apa sambil kita bayar cicilan gitu. Itu sesuatu yang tidak baik gitu. Kecuali Anda dapat misalnya misalnya di sini
KPR-nya dapat bunganya misal cuma 3%, 4%, wah itu syukur sekali gitu. Tapi kalau yang saya tahu KPR bank itu tidak ada yang pernah sampai harga segitu. Biasanya ya mentok-mentok 7%. 7%, 8%, 9%. Bahkan kadang nanti kalau misalnya suku bunga acuannya naik, bahkan ke arah 10, mungkin di 9%, itu bisa sampai 12% loh itu ininya floatingnya. Jadi makanya kalau kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk mengontrak sambil investasi. Jadi misalnya saya investasi di misalnya sambil bank BRI gitu kan. Ini lebih menguntungkan. Jadi 600 juta, yang mana uang ini, ya walaupun memang harga rumahnya di sini naik ke 700 juta. Tapi setidaknya Anda punya ketenangan gitu. Bahkan nanti sini asumsinya pun penghasilan Anda tuh tidak segini terus gitu. Penghasilannya nggak datar, apa sih nanti naik turun ya. Kadang mungkin dalam kehidupan kan ya rata-rata penghasilan kita harusnya naik. Jadi yang kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk apa namanya kontrak saja, tapi sambil menabung. Tapi dalam hal konteks ini, apakah saya akan kontrak terus? Jawabannya tidak, karena kontrak itu dia punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Bahwa kelemahannya kontrak itu bisa tiba-tiba nanti bisa dapat rumah yang cocok, itu nanti kita bisa diusir sama yang punya. Ya kita juga punya, saya merawat rumah itu juga karena kita juga pengen dapat harga yang bagus dari yang punya rumah. Kemudian jadi jangan hanya misalnya kita kontrak rumah karena kontrak ya udahlah kita pakai semaunya aja sesuka kita, tidak merawat rumahnya. Ya yang punya juga nggak akan seneng gitu. Jadi harus punya sama-sama kita berpikir bahwa ini rumah kita juga gitu. Maksudnya menawat sehingga sehingga yang punya pun juga tidak sungkan untuk oh yaudah sama dia aja kontraknya dia orangnya baik dirawat kalau ada ini apa-apa dibantu. Jadi kita juga melihat itu ya sama aja kayak rumah punya pribadi wow dengan cara KPR gitu cara merawat mungkin cara kita tuh seperti sama cuma beda metode pemilihannya aja. Jadi kalau misalnya saya juga sendiri pengen punya rumah suatu saat, makanya saya juga nabung gitu. Saya juga nabung di sini. Jadi apa namanya dan investasi juga supaya nilai uangnya meningkat. Jadi tidak kita ngoyo dalam bekerja. Jadi kita bisa hidup lebih tenang. Mungkin kalau misalnya ada waktu, misalnya data lebihan penghasilan, yaitu bisa ditabung lebih banyak. Bahkan akan bisa mampu untuk beli rumah. Karena kenaikan BRI pun itu sudah melebihi dari kenaikan harga rumahnya itu sendiri, harga tanah. Jadi jadi kalau saya sendiri lebih memilih untuk memiliki perusahaan bank pemberi KPR ketimbang dari misalnya saya mengambil KPR. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat yang menonton. Ya, mungkin kalau ada yang bisa dikomentari atau apa bisa di kolom komentar di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, jadi saya juga mungkin perlu pendapat dari teman-teman. Maksudnya ini harusnya bagaimana, mungkin ada tambahan bagaimana. Ya, karena tiap orang itu punya kondisi ekonomi dan cara pikir yang berbeda-beda sehingga perlu diadaptasikan cara pikirnya. Jadi apa ya? Saya hanya di sini hanya membantu sharing saja supaya mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum.